Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Panjangan, NPM 2312 kelas SIP 2301. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judulnya Google AdSense dan Blogging. Google AdSense adalah program periklanan digital dari Google yang menghubungkan pemilik situs publik dengan pihak yang ingin memasang iklan. Publik cukup menempatkan sepotong kode di halaman blog atau website, dan sistem Google akan otomatis memiliki iklan yang cocok dengan istilah yang tersebut. Pendapatan publik umumnya dihitung dari jumlah klik pada iklan atau jumlah tayangan iklan, tergantung jenis kampanye yang dipasang periklanan. Kedua, cara kerja Google AdSense. 1. Periklanannya membuat kampanye lewat Google Ads dan menentukan target audiens, kata kunci, serta anggaran. 2. Sistem AdSense memindahkan konten situs publik, topik, bahasa, dan lokasi pengunjung untuk mencari kecocokan. 3. Iklan yang paling relevan ditampilkan di slot yang sudah disediakan dan berbentuk teks, gambar, maupun video. Setiap identitas pengunjung klik tayangan tercatat dan Google membagi hasil dengan mampu membuat video. 4. Setiap interaksi pengunjung klik tayangan tercatat dengan Google membagi hasil dengan publik sesuai kebijakan revenue share. Terusnya, ketentuan memakai AdSense. 1. Sumber penghasilan pasif. Iklan tetap tayang di berpotensi menghasilkan meskipun pemilik situs sedang tidak aktif mengelola. Pemasangan relatif mudah, cukup template satu basis kode tanpa perlu mencari periklanan satu persatu. Iklan otomatis relevan dengan konten sehingga tidak terlalu mengganggu pengalaman pembaca. Yang keempat, Discord menyediakan data program lengkap, klik tayangan, dan otomatis penghasilan secara real time. Yang terakhir, fitur pemblokiran iklan tertutup, sehingga publisher tetap punya kendali atas jenis iklan yang muncul. Selanjutnya, komponen dalam ekosistem AdSense. Publisher, pengusaha, atau individu yang membayar untuk menampilkan iklan lewat platform Google Ads. Yang kedua, Google berperan sebagai penghubung mencocokkan iklan dengan slot yang tersedia di situs publisher. Ketiga, publisher, pemilik blog, website yang menyediakan ruang tayangan iklan dan menerima bagian pendapatan. Yang keempat, penggunaan atau konsumen, pengunjung situs yang melihat atau mengklik iklan memicu terjadinya pembayaran AdSense. Selanjutnya, langkah mendaftar AdSense. Siapkan situs. Yang pertama, siapkan situs. Pastikan blog, website punya konten original, cukup umur, dan mudah diverifikasi. Yang kedua, daftar akun, isi formulir pendaftaran di halaman resmi AdSense dengan data situs dan email yang valid. Yang ketiga, verifikasi kode. Template kode verifikasi AdSense ke bagian head situs agar Google dapat memicu kelayakannya. Yang keempat, tunggu peninjauan atau proses review, biasanya memakan waktu beberapa hari hingga status akan disetujui atau ditolak. Yang terakhir, membuat unit iklan setelah disetujui atau jenis, ukuran, dan posisi iklan sesuai kebutuhan tampilan situs. Selanjutnya, tips meningkatkan penghasilan AdSense. Tingkat traffic organik lewat SEO dan konten yang konsisten karena penghasilan sangat bergantung pada jumlah pengunjung. Yang kedua, uji beberapa posisi dan format iklan untuk menemukan kombinasi yang paling nyaman bagi pembaca sekaligus efektif secara klik. Yang ketiga, fokus pada niche dengan nilai klik yang lebih tinggi karena nilai iklan berbeda-beda tergantung tingkat persaingan atau kata kunci. Yang terakhir, jaga kecepatan dan tampil situs agar pengunjung betah sehingga peluang interaksi dengan iklan makin besar. Selanjutnya, mengenal blog. Blog adalah bagian dari website yang berisi tulis-tulisan atau artikel yang diperbarui secara berkala, biasanya mengangkat topik atau niche tertentu.
Berbeda dari halaman website statis, blog cenderung bersifat lebih personal dan interaktif, sering memuat kolom komentar dan pembaruan rutin. Secara umum, blog dapat dibedakan menjadi 3 jenis: blog pribadi, blog profesional, niche, dan blog bisnis atau konten marketing milik perusahaan. Selanjutnya, manfaat blog untuk bisnis: meningkatkan tarif atau artikel yang relevan yang SEO friendly, membantu situs muncul di hasil pencarian dan memiliki pengunjung baru, membangun kredibilitas, konten yang informatif menunjukkan keahlian bisnis di bidang dan membangun kepercayaan calon pelanggan, menghasilkan leads atau blog bisa diarahkan untuk mengumpulkan data pengunjung lewat formulir, newsletter, atau ajakan bertindak atau CTA. Mendukung monetisasi, tarif yang stabil membuka peluang pendapatan tambahan, misalnya lewat Google AdSense. Selanjutnya, platform blog populer. WordPress or Sellout sangat fleksibel dengan ribuan tema dan plugin, tapi perlu hosting dan dominan sendiri. WordPress.com bersih terkelola dari WordPress praktis dipakai, namun fitur penuh baru terbuka dipakai dibayar. Blogger, platform gratis milik Google, sangat sederhana dan cocok untuk pemula yang baru mulai ngeblog. Medium, berfokus pada tulisan tanpa perlu urus teknis, cocok untuk menulis tanpa terlalu memiliki SEO. Dan yang terakhir, langkah membuat blog. 1. Tentukan niche, pilih topik yang dikuasai atau diminati agar konten konsisten dan mudah membangun reputasi. Yang kedua, pilih platform atau hosting sesuai dengan kebutuhan, platform gratis untuk pemula, Sleephouse untuk kontrol penuh. Yang ketiga, daftar domain, pilih nama yang singkat, relevan dengan niche, dan mudah diingat pengunjung. Yang keempat, bangun dan desain situs, pasangan CMS atau tema, dan rapikan navigasi agar nyaman dijelajahi. Yang terakhir, tulis atau promosikan, publikasikan artikel secara rutin dan sebarkan lewat media sosial untuk menjaring pembaca. Oke, sekian dan hasil praktek saya. Mohon maaf jika ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.